Sejarah peradaban besar sering diukur dalam batu-batu raksasa, dalam monumen yang menggapai langit, dan dalam perbatasan yang ditarik dengan tinta merah konflik manusia. Namun ada sebuah catatan kaki yang berbeda, sebuah catatan yang tidak terukir pada granit abadi piramida atau pada marmer yang dipoles istana kekaisaran, melainkan pada materi yang jauh lebih halus dan, secara paradoks, tidak dapat dihancurkan, ingatan manusia. Apa yang sedikit orang pahami adalah bahwa, jauh sebelum api melahap kuil mereka dan legiun menyebarkan abunya, benih perlawanan ini sudah tumbuh di padang gurun keyakinan. Tetapi tepat ketika dunia kuno tampak siap untuk menelan mereka, muncul pertanyaan yang telah bergema selama ribuan tahun. Bisakah bayangan masa lalu bertahan untuk mengintai di masa depan? Benih keyakinan. Di pasir waktu yang bergerak, di mana legenda terjalin dengan realitas sejarah hingga menjadi tidak dapat dibedakan, muncul sosok Abram. Dia tidak muncul dalam catatan sebagai seorang raja yang dimahkotai emas atau sebagai jenderal yang menang memimpin legiun, tetapi sebagai seorang nomaden yang rendah hati yang kepatuhannya terhadap frekuensi tak terlihat akan mengubah selamanya kode genetik spiritual umat manusia. Perjalanannya tidak dimulai dalam kehampaan, tetapi di bawah bayangan kolosal zigurat Mesopotamia di kota besar Ur-Kasdim. Untuk memahami besarnya kepergiannya, kita harus melihat apa yang dia tinggalkan. Ur bukanlah pemukiman primitif, itu adalah puncak peradaban Sumeria, pusat perdagangan internasional, dan, di atas segalanya, jantung pemujaan dewa bulan Nanna. Abram hidup dalam masyarakat yang terobsesi dengan astrologi dan pantheon yang kompleks, di mana setiap aspek kehidupan diatur oleh kehendak dewa-dewi langit. Dalam konteks ini, keputusan Abram adalah pemutusan radikal dengan realitas konsensus pada masanya. Debu sungai Efrat menempel di sandalnya saat dia melintasi perairan, dengan sengaja meninggalkan berhala-berhala tanah liat dan kuil-kuil pagan. Migrasi besar-besaran klannya ini tidak didorong oleh kelaparan fisik atau keinginan untuk penaklukan militer, melainkan oleh janji yang halus dan hampir mustahil. Kepemilikan tanah yang tidak dikenal, dan keturunan yang jumlahnya sebanyak bintang yang bertaburan di langit malam padang pasir. Beberapa ahli teori modern menyarankan bahwa kepergian Abram mungkin bertepatan dengan runtuhnya dinasti ketiga Ur, berspekulasi bahwa mungkin Abram memiliki pengetahuan astronomi atau ilahi yang memperingatkannya tentang kejatuhan peradabannya yang akan datang, bertindak sebagai pelestari pengetahuan monoteistik purba yang telah hilang di antara kerumunan dewa-dewi. Namun, di malam yang dingin dan berbintang itu, Abram, yang akan dinamai kembali sebagai Abraham di bawah perjanjian ilahi, menghadapi cobaan yang akan menghancurkan jiwa biasa manapun. Yang pertama adalah kemandulan istrinya, Sarah, keheningan biologis yang menentang logika janji itu. Dalam budaya lain pada masa itu, seperti di Babilonia, tidak adanya keturunan dipandang sebagai kutukan atau penolakan para dewa, alasan yang cukup untuk penolakan. Tetapi Abraham tetap menunggu. Cobaan tertinggi akan datang bertahun-tahun kemudian di Gunung Moria. Narasi Alkitabiah memberitahu kita bahwa dia diminta untuk menyerahkan nyawa putranya Ishak. Episode ini sangat penting jika kita membandingkannya dengan tetangga orang Ibrani. Di Kanaan dan Fenisia, pemujaan terhadap Moloch dan Baal secara rutin menuntut agar para ayah menyerahkan anak-anak mereka ke dalam api untuk memastikan panen atau kemenangan militer. Pengorbanan manusia adalah transaksi ekonomi dan magis yang diterima. Ketika Abraham mengangkat pisau di bawah cahaya tengah hari yang tanpa ampun, dia akan melakukan tindakan yang akan dipahami dengan sempurna oleh orang-orang sezamannya. Tetapi kemudian terjadi hal yang tidak terpikirkan, logam itu dihentikan oleh intervensi surgawi. Momen ini bukan hanya keselamatan fisik Ishak, itu adalah revolusi teologis. Itu menetapkan batas yang pasti. Tuhan yang baru ini tidak menginginkan kematian manusia, tetapi pengudusan kehendak. Sementara orang Aztek ribuan tahun kemudian akan mencabut jantung untuk memberi makan matahari, dan orang Kartago akan menawarkan bayi pada saat pengepungan, iman Abraham menyatakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat diganggu-gugat. Ishak, putra perjanjian, memperanakan Yakub di dunia yang ditandai dengan persaingan dan penipuan persaudaraan.
Kisah ini menceritakan kepada kita tentang pencurian hak kesulungan dari saudaranya, Esau, melalui sup lentil yang mengepul dan sentuhan menipu dari kulit kambing. Di sini kita melihat pola yang berulang dalam narasi ini. Pemilihan putra bungsu di atas putra sulung, sesuatu yang melanggar hukum warisan hampir semua budaya kuno, dari Mesir hingga Tiongkok, di mana anak sulung adalah segalanya. Ini menyarankan bahwa nasib tidak terletak pada darah, tetapi pada pilihan. Yakub, seorang pejuang yang gigih secara alami, membintangi salah satu peristiwa paling misterius di zaman kuno. Dia bergumul dalam kegelapan mutlak dengan makhluk tak dikenal di tepi sungai Yabok. Interpretasi tradisional berbicara tentang seorang malaikat, tetapi teksnya ambigu dan meresahkan. Yakub bergumul sepanjang malam hingga fajar. Apakah itu manifestasi fisik dari keilahian, seorang musafir antar dimensi, atau pergumulan melawan bayangan psikologisnya sendiri? Dari pertempuran malam itu ia muncul pincang, ditandai secara fisik oleh kontak dengan supranatural, tetapi diganti namanya menjadi Israel, dia yang bergumul dengan Tuhan. Kedua belas putranya yang akan menjadi pendiri suku-suku, terjerat dalam jaringan kecemburuan beracun yang memuncak pada pengkhianatan terhadap saudara mereka, Yusuf. Mereka menjualnya kepada karavan pedagang Ismail yang unta-untanya syarat dengan rempah-rempah dan resin, mengirimnya ke Mesir sebagai komoditas lain. Tetapi nasib adalah mesin yang kompleks. Yusuf, berkat mimpi kenabiannya tentang bulir-bulir gandum yang membungkuk dan bintang-bintang yang menari, naik dari ruang bawah tanah yang lembab dan gelap, di mana harapan tampaknya telah padam, ke istana emas Firaun. Di sini kisah ini selaras dengan teori yang menarik. Para ahli Mesir berbicara tentang periode Hyksos, raja-raja gembala dari asal Semit yang memerintah Mesir Hilir selama beberapa waktu. Sangat mungkin bahwa kenaikan Yusuf terjadi di bawah salah satu dinasti asing ini, yang akan menjelaskan bagaimana seorang gembala Ibrani bisa menjadi wazir dalam masyarakat yang sangat xenofobia dan terstratifikasi seperti Mesir. Yusuf menafsirkan penglihatan tentang sapi kurus yang melahap sapi gemuk, menerapkan sistem penyimpanan gandum yang menyelamatkan wilayah itu. Kenaikan ini membawa orang Israel ke Sungai Nil, di mana perlindungan awal perlahan berubah menjadi rantai yang tak terlihat. Aroma teratai dan papirus dari istana segera digantikan oleh keringat pahit orang Ibrani yang membangun kota-kota penyimpanan di bawah cambuk. Namun, di kedalaman penindasan ini, percikan ilahi akan menyala. Tepat ketika perbudakan tampak abadi, seorang pemimpin muncul dari bayang-bayang istana, tetapi padang pasir yang menunggu mereka bukanlah jalan kebebasan segera, melainkan panggung cobaan yang dirancang untuk membersihkan jiwa bangsa yang baru lahir. Keluaran, Perang Para Dewa dan Mesin Sinai. Musa, pangeran Mesir yang menyembunyikan darah Ibrani di nadinya, mewujudkan arketipe pahlawan yang harus kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya sendiri. Kisah asalnya diselamatkan dari air dalam keranjang alang-alang, secara aneh bergema dengan legenda Sargon dari Akkad, raja besar Mesopotamia, menunjukkan pola universal dalam mitologi kuno tentang para pemimpin yang ditakdirkan untuk kebesaran. Setelah mengakhiri hidup seorang mandor yang kejam untuk membela seorang budak, ia terpaksa melarikan diri ke padang pasir Midian yang luas. Dia menghabiskan beberapa dekade menggembalakan domba di tanah vulkanik yang gersang, di bawah matahari yang tak kenal ampun, yang membakar keraguannya dan membentuk karakternya jauh dari kemewahan istana. Panggilan takdirnya bukanlah dengan terompet kerajaan, melainkan dengan fenomena yang menentang fisika. Semak duri yang menyala dengan api yang intens, tetapi tidak termakan. Api menari seperti roh hidup di Gunung Horeb. Di sini, keilahian menampakkan diri bukan sebagai berhala nyata dari batu atau kayu, yang umum di semua budaya saat itu, tetapi sebagai kehadiran yang mutlak dan abstrak yang menyatakan, "Aku adalah aku." Sebuah definisi ontologis yang berjarak ribuan tahun dari pemahaman filosofis saat itu. Musa kembali ke Mesir ditemani oleh Harun untuk menghadapi orang yang paling berkuasa di bumi, Firaun, yang dianggap sebagai dewa yang hidup. Apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya perjuangan politik, tetapi perang teologis. Setiap 10 tulah dapat diartikan sebagai serangan langsung dan terhitung terhadap dewa tertentu dari panteon Mesir. Sungai Nil yang berubah menjadi darah adalah penghinaan bagi Hapi, roh sungai.
Kegelapan yang bisa diraba adalah tantangan langsung terhadap Ra, dewa matahari. Beberapa ilmuwan telah mencoba menjelaskan peristiwa ini melalui teori letusan gunung berapi Thera di Santorini yang mungkin telah menyebabkan perubahan iklim, abu vulkanik menggelapkan langit, dan air pasang merah beracun. Namun, sinkronisasi peristiwa menunjukkan sesuatu di luar kebetulan geologis belaka. Malam yang paling gelap datang dengan tulah yang ke-10. Bayangan akhir berjalan di jalan-jalan mengambil anak sulung dari pewaris takhta hingga putra tahanan, tetapi melewati rumah-rumah yang ditandai dengan darah domba. Ritual ini akan melahirkan paskah perayaan ingatan yang kontras dengan ritual lupa dari budaya lain. Keluaran dimulai dengan tiang api yang memandu kerumunan di malam hari, sebuah fenomena yang oleh beberapa ufolog dan teoritikus astronaut kuno ingin dilihat sebagai bukti teknologi udara canggih yang memandu umat, meskipun interpretasi teologis menunjuk pada kehadiran yang dimanifestasikan dari keilahian, Shekinah. Penyeberangan Laut Merah tetap menjadi salah satu poin yang paling diperdebatkan. Sementara ilmu pengetahuan berbicara tentang angin turun yang mampu mendorong air di daerah dangkal, narasi tersebut menggambarkan dinding air cair yang menentang gravitasi yang runtuh di atas teknologi militer paling maju di zaman perunggu, kereta perang Mesir. Tetapi padang pasir bukanlah surga, itu adalah wadah transformasi, keluhan segera dimulai. Psikologi budak sulit untuk dihancurkan, umat merindukan makanan Mesir meskipun ada rantai. Mereka menerima manna, zat putih yang jatuh seperti embun pagi. Teori tentang apa itu manna berlimpah, dari ekskresi serangga pada pohon tamarisko hingga lumut yang dapat dimakan. Namun, ada teori liar yang berasal dari interpretasi esoteris Zohar, mesin manna, yang menunjukkan bahwa tabut perjanjian dan pasokan makanan mungkin merupakan produk dari teknologi yang hilang atau diberikan, yang mampu mensintesis makanan dari udara, sebuah ide yang berbatasan dengan fiksi ilmiah, tetapi yang memukau para pencari misteri. Di kaki Sinai, bumi berguncang, guntur bergemuruh dan kilat menerangi gunung yang berasap. Pemberian 10 perintah pada Loh Batu adalah momen tunggal dalam sejarah hukum. Sementara kode Hammurabi melindungi properti dan kelas sosial, hukum Musa memperkenalkan inovasi radikal, nilai intrinsik kehidupan manusia, larangan keserakahan internal, tidak hanya pencurian eksternal, dan konsep istirahat Sabat. Sabat adalah revolusioner, tidak ada budaya kuno lain yang memberikan istirahat kepada hamba dan bahkan hewan beban. Itu adalah deklarasi martabat universal. Di sanalah kerapuhan manusia juga terlihat. Ketidaksabaran karena ketidakhadiran Musa menyebabkan penciptaan anak lembu emas tuangan. Tindakan ini bukanlah sekadar iseng, itu adalah regresi. Anak lembu itu mungkin mewakili Apis atau Hathor, dewa-dewi kesuburan dan kekuatan Mesir. Umat yang ketakutan oleh kebebasan dan keheningan padang pasir mencari perlindungan pada yang nyata, pada apa yang bisa mereka lihat dan sentuh, menolak Tuhan yang tidak terlihat yang telah membebaskan mereka. Pembangunan tabernakel dan, khususnya, tabut perjanjian memperkenalkan misteri teknis lainnya. Instruksi yang diberikan kepada Musa sangat tepat, merinci bahan-bahan yang merupakan konduktor dan isolator, emas dan kayu akasia. Beberapa insinyur listrik telah menunjukkan bahwa desain tabut secara fungsional menyerupai kapasitor listrik raksasa yang mampu menyimpan muatan listrik statis yang sangat besar dari lingkungan padang pasir yang kering. Apakah ini menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa menyentuh tabut tanpa kehilangan nyawa seketika disambar oleh pelepasan? Apakah tabut itu alat komunikasi, senjata, atau hanya objek suci yang kesuciannya tidak sesuai dengan kenajisan manusia? 40 tahun pengembaraan diperlukan agar generasi dengan mentalitas budak menghilang, memberi jalan kepada identitas baru yang ditempa dalam etika hukum dan bukan dalam ketakutan akan cambuk. Kanaan menunggu di sisi lain, tetapi dengan kota-kota berbenteng setinggi langit dan para prajurit, orang Anakim yang digambarkan sebagai raksasa di hadapan mereka para mata-mata Ibrani, merasa seperti belalang. Di tepi tanah perjanjian, umat terpecah antara kepanikan dan iman, tepat ketika seorang pemimpin baru harus muncul untuk pertempuran yang akan datang. Transisi dari Musa ke Yosua akan menandai berakhirnya era mukjizat atmosfer dan dimulainya era pedang dan penaklukan teritorial. Penaklukan Kanaan dan era hakim-hakim.
Sejarah tidak selalu bergerak dengan langkah lambat karavan. Terkadang sejarah menghantam dengan kekuatan palu perang. Setelah puluhan tahun mengembara di padang pasir, transformasi suku-suku Ibrani dari pengembara nomaden menjadi penakluk militer adalah salah satu perubahan yang paling tiba-tiba dan menarik di zaman kuno. Kita tidak hanya berbicara tentang migrasi yang didorong oleh kebutuhan, melainkan tentang invasi terhitung yang menantang semua logika militer yang dikenal di zaman perunggu. Yosua, penerus yang ditunjuk, bukanlah seorang mistik yang suka bermimpi seperti pendahulunya, melainkan seorang ahli strategi pragmatis yang memahami bahwa iman harus disertai dengan taktik. Manuver pertamanya adalah penyeberangan Sungai Yordan, sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam kronik sebagai kejadian hidrologis yang mustahil di mana air berhenti dan naik menjadi dinding padat di hulu, memungkinkan seluruh bangsa untuk menyeberang di tanah kering. Disinilah para teoritikus modern dan ahli geologi memasuki perdebatan yang menarik, karena beberapa orang berpendapat bahwa tanah longsor besar-besaran di dekat kota Adam yang disebabkan oleh aktivitas seismik yang sering terjadi di lembah Rif mungkin telah menghalangi aliran sungai untuk sementara waktu. Ini bukan satu-satunya kali dalam sejarah geologi wilayah tersebut. Gempa bumi yang tercatat pada 1927 menyebabkan fenomena serupa, menghentikan air selama berjam-jam. Tetapi bagi orang Israel kuno, ini bukanlah geologi atau kebetulan. Itu adalah deklarasi otoritas kosmik, tanda yang jelas bahwa hukum alam tunduk pada misi penaklukan mereka. Begitu berada di daratan, ujian besar pertama yang mereka hadapi adalah Yerikho, salah satu kota tertua yang dihuni di dunia, sebuah benteng yang dikelilingi oleh tembok ganda yang tampak tidak dapat ditembus oleh pasukan tanpa mesin berat. Strategi yang digunakan di sini membingungkan para sejarawan militer tradisional karena menentang semua buku pegangan perang saat itu. Tidak ada mesin pengepungan, tidak ada lereng tanah, tidak ada domba jantan yang menghantam gerbang. Itu adalah operasi perang psikologis dan mungkin sesuatu yang lebih misterius yang berbatasan dengan teknologi. Selama 6 hari, tentara berbaris dalam keheningan mutlak di sekitar kota, keheningan yang tidak wajar yang pasti menakutkan bagi penduduk yang mengamati dari tembok, menunggu serangan yang tidak datang. Hanya terdengar suara ritmis 7 terompet tanduk domba jantan. Pada hari ke-7, keheningan dipecahkan dengan teriakan serempak dari ribuan tenggorokan dan dentuman terompet yang terkoordinasi. Pada saat itu tembok-tembok runtuh keluar, memungkinkan para penyerbu untuk naik secara langsung. Di sini muncul salah satu teori yang paling liar dan diperdebatkan, resonansi akustik. Insinyur modern telah berspekulasi apakah frekuensi tertentu diperkuat oleh geografi lembah dan akustik tanduk yang ditiup serempak mungkin telah menemukan frekuensi resonansi tembok bata lumpur dan batu, menyebabkan likuifaksi struktural. Apakah para imam kuno mengetahui rahasia tentang suara dan getaran yang baru ditemukan kembali oleh teknik modern? Jika kita melihat budaya lain, kita menemukan mitos yang sangat mirip. Dalam mitologi Yunani misalnya, dikatakan bahwa Amphion membangun tembok Thebes dengan memindahkan batu-batu berat hanya dengan suara liranya, yang menunjukkan adanya tradisi global yang hilang tentang teknologi sonik yang mampu membangun atau menghancurkan. Kampanye berlanjut dengan intensitas brutal hingga mencapai pertempuran Gibeon, di mana terjadi peristiwa astronomi yang paling diperdebatkan dan kontroversial dalam Alkitab. Yosua memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti di langit untuk memperpanjang siang hari dan menyelesaikan kemenangannya. Interpretasi peristiwa ini bervariasi dari yang murni puitis hingga skenario bencana. Beberapa astrofisikawan berpendapat bahwa itu mungkin gerhana matahari total yang tiba-tiba menurunkan suhu menyebabkan kepanikan atau pembiasan atmosfer yang tidak biasa. Namun, para teoritikus yang lebih berani mengikuti alur pemikiran para peneliti seperti Immanuel Velikovsky mengusulkan bahwa pendekatan planet, mungkin Venus atau Mars yang lewat sangat dekat dengan bumi, mungkin telah mengubah rotasi planet untuk sementara waktu atau memiringkan porosnya, menciptakan ilusi optik dan fisik dari hari yang berkepanjangan. Anehnya, di sisi lain dunia, catatan budaya prakolombia di Andes dan catatan kuno di Tiongkok berbicara tentang hari panjang atau malam panjang yang terjadi pada waktu yang secara kronologis serupa.
Apakah itu fenomena global yang ditafsirkan oleh setiap budaya dengan caranya sendiri, sesuai dengan mitos mereka sendiri? Kebetulan itu paling tidak mencurigakan dan menunjuk pada peristiwa bencana yang dilupakan oleh sejarah konvensional. Terlepas dari kemenangan supernatural ini, kedamaian di Kanaan rapuh seperti kristal dan ancaman nyata bagi suku-suku itu tidak datang dari padang pasir, melainkan dari laut. Orang Filistin, bagian dari orang laut yang misterius yang telah menghancurkan Mediterania Timur, menyebabkan runtuhnya seluruh peradaban seperti Het dan melemahkan Mesir, mulai menekan dari pantai. Untuk memahami bahaya eksistensial yang mereka wakili, kita harus melihat teknologi. Sementara orang Israel masih terjebak di zaman perunggu, orang Filistin memiliki rahasia peleburan besi. Mereka adalah prajurit elit dengan baju besi berat dan kereta perang yang diperkuat, yang bagi suku-suku di perbukitan yang dipersenjatai dengan perunggu dan kulit, setara dengan menghadapi tank modern dengan senapan berburu. Kesenjangan teknologi ini menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam kekacauan, dan tanpa pemerintahan pusat, suku-suku beroperasi sebagai negara kota Yunani seringkali saling berperang. Di masa krisis ekstrim ketika kepunahan tampak dekat, muncul sosok hakim. Penting untuk diperjelas bahwa mereka bukanlah hakim agung dengan toga di pengadilan yang teratur. Mereka adalah panglima perang, pemimpin perlawanan, dan pemimpin karismatik, seringkali figur marginal dan sangat cacat yang dirasuki oleh roh kepemimpinan untuk menyelamatkan rakyat mereka. Salah satu figur ini, Deborah, mematahkan semua cetakan zaman kuno dengan mendirikan dirinya sebagai otoritas politik dan yudisial tertinggi dalam masyarakat yang sangat patriarkal, memberikan perintah di bawah pohon palem. Jenderalnya Barak menolak pergi berperang tanpa dia, pengakuan diam-diam bahwa kekuatan strategisnya berasal dari hubungan ilahi atau intuitif yang tidak dia miliki. Kemenangan yang mereka orkestrasikan melawan Jenderal Kanaan Sisera bukanlah duel kekuatan brutal, melainkan jebakan ahli yang menggunakan medan berlumpur di Sungai Kison untuk membuat keuntungan teknologi kereta besi musuh tidak berguna. Akhir Sisera layak untuk film horor psikologis. Melarikan diri dari medan perang, ia mencari perlindungan di tenda Yael, seorang wanita yang berpura-pura ramah. Sementara dia tidur kelelahan, dia mengambil pasak tenda dan dengan efisiensi yang menakutkan mengakhiri hidupnya. Tindakan ini bergema dengan kisah-kisah budaya lain di mana sosok wanita menjadi pelaksana akhir nasib, seperti Moire atau Clytemnestra di Yunani atau Valkyrie Nordik. Yael tidak menggunakan pedang prajurit, melainkan alat rumah tangga, menumbangkan harapan perang tradisional dan menunjukkan bahwa dalam konflik ini tidak ada yang aman. Kemudian muncul Gideon yang mewakili arketip pahlawan yang enggan dan penuh keraguan, membutuhkan bukti empiris yang konstan sebelum bertindak. Kampanyenya melawan orang Midian adalah buku pegangan operasi khusus modern. Alih-alih pasukan besar yang akan sulit dikoordinasikan, ia memilih hanya 300 orang elit. Taktiknya adalah perang psikologis murni. Mereka menyerang pada malam hari, memecahkan kendi tanah liat yang menyembunyikan obor, dan membunyikan trompet secara bersamaan dari berbagai titik. Efek visual dan suara dalam kegelapan mutlak membuat pasukan musuh yang besar percaya bahwa mereka dikelilingi oleh kekuatan yang jauh lebih unggul. Kepanikan menguasai perkemahan dan dalam kebingungan, musuh mulai menyerang satu sama lain, taktik penipuan yang mengingatkan pada strategi Sun Tzu yang menegaskan bahwa seluruh seni perang didasarkan pada penipuan atau pertahanan Sparta di Thermopylae, di mana medan dan ketakutan lebih berharga daripada jumlah. Tetapi di antara semua pemimpin ini, sosok yang paling menarik imajinasi populer adalah Simpson, seorang pria yang mustahil untuk diabaikan. Sulit untuk membaca kisahnya tanpa memikirkan pahlawan matahari yang agung dari mitologi komparatif seperti Hercules Yunani atau Gilgamesh Sumeria. Simpson adalah seorang nazir, dikuduskan sejak dalam kandungan dengan larangan ketat untuk memotong rambutnya atau menyentuh buah anggur. Kekuatannya bukanlah otot dalam arti anatomi, dia belum tentu raksasa binaragawan, melainkan supranatural. Dia merobek singa dengan tangan kosongnya, sebuah prestasi yang identik dengan Hercules, dengan singa Nemea, dan melenyapkan 1000 pria hanya dengan tulang rahang keledai. Namun, Simpson juga merupakan tragedi dorongan hati,
dan kurangnya kontrol. Dia secara emosional mudah berubah, kecanduan bahaya dan wanita dari pihak musuh yang membawanya pada kehancurannya. Hubungannya dengan Delila adalah drama mata-mata besar pertama dalam sejarah. Dia bukan hanya seorang kekasih, melainkan agen operatif yang dibayar oleh para penguasa Filistin untuk menemukan sumber teknologi biologisnya. Ketika rahasianya terungkap dan rambutnya dipotong, dia kehilangan hubungannya dengan sumber kekuatannya. Beberapa teoritikus berspekulasi tentang sifat kekuatan ini. Apakah itu mutasi genetik yang unik? Atau apakah rambut adalah metafora untuk sesuatu yang lain, mungkin semacam antena atau koneksi bioelektrik yang ketika dipotong mengganggu aliran energi? Dibutakan dan dirantai, direduksi menjadi binatang beban, Simpson membintangi salah satu akhir paling dramatis dalam literatur kuno dengan merobohkan kuil Dagon ke atas dirinya sendiri dan para penangkapnya, sebuah tindakan pengorbanan total yang menandai berakhirnya suatu era. Kekacauan era hakim-hakim membawa umat pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Kebebasan suku yang mutlak berbahaya, dan mereka menginginkan seorang raja, sebuah negara terpusat seperti bangsa-bangsa tetangga, bersedia menukar kebebasan mereka dengan keamanan. Kerajaan bersatu dan zaman keemasan. Transisi dari konfederasi suku menjadi monarki terpusat bukanlah proses politik yang mulus, itu adalah trauma nasional. Nabi Samuel memperingatkan dengan keras bahwa seorang raja akan mengambil putra-putra mereka untuk perang, putri-putri mereka untuk pelayanan, dan tanah terbaik mereka untuk para punggawanya, tetapi ketakutan kolektif terhadap orang Filistin dan kekacauan internal lebih besar daripada ketakutan akan tirani di masa depan. Raja pertama, Saul, tampak seperti kandidat yang sempurna keluar dari casting kerajaan, tinggi, mengesankan, dari suku pejuang Benyamin. Tetapi pemerintahannya dengan cepat menjadi studi kasus psikiatris tentang kekuasaan dan kegilaan. Saul memulai dengan baik, menyatukan faksi-faksi yang tersebar, tetapi segera turun ke paranoia yang mendalam, menderita episode melankolis parah dan kemarahan yang tidak rasional. Hari ini, banyak psikolog sejarah yang menganalisis teks menunjukkan bahwa Saul mungkin menderita gangguan bipolar atau depresi klinis parah, diperburuk oleh tekanan besar kepemimpinan dan perasaan ditinggalkan secara spiritual. Ketidaktaatannya dalam masalah ritual membuatnya kehilangan perkenanan ilahi, menciptakan kekosongan kekuasaan di mana sosok tak terduga akan muncul. Dalam skenario yang tidak stabil ini masuklah Daud, seorang gembala muda dari Bethlehem, yang konfrontasinya di lembah Ela melawan Goliat telah menjadi metafora universal dari yang lemah melawan raksasa. Tetapi jika kita menganalisis adegan itu dengan mata forensik dan balistik, kita melihat sesuatu yang berbeda dari versi anak-anak. Goliat digambarkan sebagai raksasa, seorang juara berlapis baja dengan sisik perunggu, yang deskripsinya secara medis cocok dengan akromegali atau gigantisme pituitari. Perawakan tinggi dan kekuatan tetapi sering disertai dengan masalah penglihatan dan gerakan lambat. Itulah sebabnya ia membutuhkan seorang pembawa perisai untuk membimbingnya. Di sini masuklah teori-teori tentang garis keturunan raksasa. Apakah Goliat adalah keturunan yang tersisa dari Anakim atau Nephilim, makhluk hibrida yang disebutkan dalam teks-teks kuno di wilayah itu? Daud di sisi lain tidak membawa mainan. Tali umban adalah senjata perang yang mematikan di dunia kuno. Para pelempar umban dari Kepulauan Balearik atau Rodos sama ditakutinya dengan pemanah elit. Sebuah proyektil batu halus yang dilemparkan dengan kecepatan tinggi memiliki daya henti dan energi kinetik dari peluru kaliber rendah. Daud tidak menang karena keberuntungan atau sihir, tetapi karena keunggulan taktis. Ia menolak baju besi berat yang akan memperlambatnya dan menggunakan serangan jarak jauh dengan presisi tinggi terhadap infanteri berat dan statis. Dampak pada dahi Goliat adalah tembakan penembak jitu yang mengirimkan gelombang kejut psikologis yang mampu menghancurkan tentara Filistin. Namun ketenaran Daud menjadi kutukan langsungnya karena kecemburuan patologis Saul memaksanya melarikan diri ke padang pasir. Selama bertahun-tahun calon raja itu hidup sebagai orang buangan, seorang panglima perang ala Robin Hood, memimpin sekelompok pria yang berutang dan tidak puas di Gua Adulam, membentuk karakternya dalam bertahan hidup ekstrim dan bukan dalam kenyamanan istana.
Setelah akhir tragis Saul di Gunung Gilboa, di mana raja pertama lebih memilih untuk mengambil nyawanya sendiri daripada ditangkap dan disiksa oleh musuh, Daud naik takhta dan melakukan gerakan masternya, penaklukan Yerusalem. Kota ini adalah benteng Yebus yang dianggap tidak dapat ditembus, dan Daud tidak mengambilnya dengan serangan frontal, melainkan melalui kecerdikan. Orang-orangnya menyusup melalui tsinor atau saluran air naik dari dalam. Terowongan ini, yang diidentifikasi oleh para arkeolog sebagai sistem sumur Warren, menunjukkan pengetahuan canggih tentang teknik hidrolik kota. Dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota, Daud memilih tempat netral yang bukan milik salah satu dari 12 suku, menghindari kecemburuan internal dan memindahkan tabut perjanjian ke sana, mengubah kota itu menjadi pusat politik dan agama yang tak terbantahkan. Pemerintahan Daud memperluas perbatasan hingga Sungai Efrat, mendirikan sebuah kekaisaran regional, tetapi sejarah tidak menyembunyikan bayangan pribadinya. Insiden dengan Batsheba adalah kisah mentah tentang penyalahgunaan kekuasaan. Raja tinggal di istana sementara pasukannya berperang, mengambil apa yang dia inginkan hanya karena dia bisa. Dan ketika kehamilan Batsheba mengancam skandal, Daud mengatur konspirasi untuk melenyapkan suaminya, Uria orang Het, mengirimnya ke kematian di garis depan pertempuran. Itu adalah pembunuhan melalui dekret administratif, sebuah tindakan yang membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi keluarganya sendiri, memicu serangkaian tragedi, pemberontakan, dan intrik istana yang menandai tahun-tahun terakhirnya. Putranya Salomo mewarisi takhta setelah pembersihan berdarah terhadap saingan politik, menandai perubahan dari era penaklukan militer ke era diplomasi komersial dan pembangunan monumental. Proyek Puncak adalah bait suci pertama, keajaiban arsitektur yang menghabiskan bertonton emas dan kayu aras dari Lebanon. Di sini muncul teori yang menarik dan liar yang diambil dari legenda Talmud tentang pembangunan bait suci, penggunaan syamir. Tradisi mengatakan bahwa karena dilarang menggunakan perkakas besi, instrumen perang, untuk mengolah batu suci mezbah, Salomo menggunakan perangkat atau makhluk yang disebut syamir yang dapat memotong batu dengan presisi laser dan tanpa gesekan. Apakah syamir adalah teknologi kuno yang hilang, mungkin bentuk energi terkonsentrasi atau radiasi yang memungkinkan pengerjaan batu dengan cara yang tidak kita pahami hari ini? Para teoretikus astronaut kuno berpendapat bahwa ini bisa menjadi bukti alat berteknologi tinggi yang disalahartikan oleh juru tulis kuno yang menggambarkannya sebagai cacing atau makhluk hidup. Selain itu, kekayaan Salomo sangat melegenda. Armadanya berlayar ke tempat-tempat misterius seperti Tarsis dan Ofir, kembali setiap 3 tahun syarat dengan emas, gading, dan hewan eksotis. Lokasi Ofir tetap menjadi salah satu misteri arkeologi besar. Apakah itu di Afrika, di India, atau seperti yang disarankan oleh beberapa teori yang sangat kontroversial, apakah kapalnya mencapai Amerika, membawa sumber daya dari dunia baru berabad-abad sebelum Columbus? Kunjungan Ratu Sheba bukan hanya pertukaran budaya, tetapi pertemuan puncak komersial tingkat tinggi yang memperkuat posisi Israel sebagai penghubung komersial antara Timur dan Barat. Tetapi ada aspek Salomo yang diperkuat oleh tradisi esoteris jauh lebih banyak daripada teks Alkitabiah resmi. Sisi dirinya sebagai penyihir dan ahli misteri alam. Teks-teks selanjutnya menyajikannya mengendalikan kekuatan spiritual dan iblis untuk memaksa mereka membangun bait suci, memiliki cincin dengan segel ilahi yang memberinya dominasi atas dunia yang tak terlihat. Kisah-kisah ini mencerminkan kesan yang ditinggalkan oleh kebijaksanaannya. Pengetahuan yang begitu luas sehingga tampak supranatural. Namun zaman keemasan ini memiliki kaki dari tanah liat, karena pemeliharaan kemegahan seperti itu membutuhkan pajak brutal dan kerja paksa yang menabur kebencian. Setelah kematiannya, kesombongan putranya Rehabeam memecah bangsa itu menjadi 2. Dengan menolak untuk meringankan beban rakyat, ia memprovokasi pemisahan suku-suku di utara, membagi kerajaan besar itu menjadi 2 kerajaan yang bersaing, Israel dan Yehuda, membiarkan mereka rentan terhadap kerajaan pemangsa seperti Asyur dan Babilonia yang mengamati dari cakrawala, siap untuk melahap apa yang tersisa dari utopia beton dan emas yang membutuhkan begitu banyak darah untuk dibangun.
Pembagian dan kejatuhan utara. Sejarah bangsa-bangsa sering diputuskan bukan di medan perang, melainkan di lorong-lorong gelap pikiran manusia, di mana paranoia dan ambisi menenun jaringnya. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel yang bersatu tidak runtuh karena serangan eksternal, melainkan karena ledakan internal. Apa yang terjadi adalah keretakan geopolitik yang mengubah nasib Timur Tengah selamanya. Yerobeam, seorang pemimpin buruh yang berubah menjadi revolusioner, memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang tinggi dan memimpin 10 suku di utara menuju pemisahan diri. Tetapi Yerobeam memiliki masalah logistik yang segera berubah menjadi obsesi teologis. Yerusalem, pusat spiritual, berada di selatan, di wilayah musuh. Dia takut jika rakyatnya menyeberangi perbatasan untuk beribadah, kesetiaan politik mereka akan kembali ke keluarga Daud. Untuk menghentikan pelarian otak dan jiwa ini, Yerobeam melakukan manuver rekayasa sosial yang berani dan berbahaya. Dia mendirikan 2 patung anak lembu emas, satu di Betel dan satu lagi di Dan. Disinilah para sejarawan dan teolog berhenti untuk membandingkan budaya. Pemujaan sapi ini bukanlah hal baru. Itu sangat bergema dengan kultus Apis di Mesir, di mana banteng melambangkan kekuatan dan kejantanan ilahi, atau dengan dewa Kanaan El yang sering dikaitkan dengan banteng. Dengan melakukan ini, Yerobeam tidak hanya menciptakan perpecahan politik, tetapi ia juga memperkenalkan kembali sinkretisme agama yang menghubungkan Israel dengan kekuatan pagan di sekitarnya. Dia mendirikan imamat yang tidak sah, memungkinkan siapapun yang punya uang dapat membeli jabatan, mendemokratisasi yang sakral sampai merusaknya sepenuhnya. Utara, yang sekarang disebut Kerajaan Israel, makmur dan kosmopolitan, mengendalikan rute perdagangan vital, tetapi tahtanya adalah kursi lontar. Raja datang dan pergi melalui konspirasi dan eliminasi selektif. Kegelapan spiritual mencapai puncaknya dengan kedatangan Ahab dan istrinya Isabel. Ini bukan hanya kisah tentang raja yang jahat. Ini adalah bentrokan 2 peradaban. Isabel, seorang putri Fenisia dari Sidon, membawa serta mesin agama yang canggih dan agresif yang didedikasikan untuk Baal dan Astoret. Baal, dewa badai dan kesuburan, menuntut ritual yang sering melibatkan tindakan fisik ekstrim dan persembahan manusia, sesuatu yang membuat para nabi Yahwis terkejut. Di pusaran korupsi inilah Elia muncul, sosok yang tampak terukir dari granit. Konfrontasi di Gunung Karmel mungkin merupakan salah satu duel paling dramatis di zaman kuno. Itu bukan hanya diskusi teologis, itu adalah ujian kekuatan empiris. Elia menantang para nabi Baal agar dewa mereka menyalakan api pengorbanan. Sementara para imam Baal berteriak dan mencabik-cabik kulit mereka dalam hiruk-pikuk yang ekstatis. Praktik umum dalam kultus Anatolia untuk membangunkan dewa-dewa yang tidur, tidak ada tanggapan. Ketika giliran Elia tiba, dia membasahi mezbahnya dengan air untuk menghilangkan kemungkinan trik piroteknik. Disinilah teori-teori paling liar masuk. Teks mengatakan bahwa api turun dari langit dan memakan tidak hanya pengorbanan tetapi juga batu dan air. Kaum skeptis berbicara tentang sambaran petir yang tepat waktu di daerah yang rawan badai petir. Namun, para teoritikus astronot kuno berpendapat bahwa deskripsi api bedah dan dahsyat menyerupai teknologi energi terarah atau intervensi dari kecerdasan non-manusia yang mengawasi perkembangan suku tertentu ini. Entah itu mukjizat ilahi atau intervensi teknologi yang disalahpahami, hasilnya adalah penghapusan total para imam Baal di Sungai Kison. Sementara utara bergumul dalam kekacauan mistis dan politik ini, bayangan membentang dari timur. Kekaisaran Asyur sedang bangkit. Jika kita membandingkan orang Asyur dengan kekuatan lain di zaman kuno, mereka adalah mesin perang pamungkas, orang Sparta Mesopotamia, tetapi dengan kekejaman yang terindustrialisasi. Relief batu mereka dengan bangga menunjukkan apa yang mereka lakukan pada kota-kota yang menolak, pengulitan dan penusukan massal yang dirancang untuk teror psikologis. Mereka tidak menyembunyikan kebrutalan mereka. Mereka mengiklankannya sebagai kebijakan luar negeri. Di bawah komando Tiglat-Pileser dan kemudian Salmanasar, tali jerat menutup di sekitar Samaria, ibu kota utara. Pengepungan berlangsung 3 tahun, waktu di mana keputusasaan membawa penduduk ke situasi batas yang lebih suka tidak dirinci oleh sejarah. Akhirnya, pada tahun 722 sebelum era umum, Sargon II menyelesaikan penaklukan.
Tetapi orang Asyur memiliki strategi yang berbeda dari pendudukan sederhana, denaturalisasi. Mereka tidak menginginkan rakyat yang memberontak, mereka ingin menghapus identitas. Deportasi massal dimulai, ribuan orang Israel diikat dan dipaksa berbaris ratusan kilometer menuju jantung Asyur dan kota-kota Medes. Dan di sini terjadi salah satu misteri terbesar antropologi dan sejarah, 10 suku yang hilang. Tidak seperti selatan yang akan mempertahankan identitasnya, suku-suku utara tampaknya larut dalam kabut sejarah. Tapi, apakah mereka benar-benar menghilang? Teori tentang nasib mereka sangat menarik dan mencakup seluruh dunia. Beberapa melacak garis keturunan mereka hingga Pashtun di Afghanistan dan Pakistan yang memiliki kode suku Pashtunwali yang secara aneh mencerminkan hukum Musa dan yang nama klannya terdengar sangat mirip dengan suku-suku Alkitabiah. Yang lain melihat ke timur, ke Jepang. Ada teori kontroversial namun gigih yang menunjukkan bahwa ritual Shinto tertentu dan struktur kuil portabel atau mikoshi memiliki kesejajaran yang tidak dapat dijelaskan dengan tabut perjanjian, dan praktik Lewi menunjukkan bahwa migrasi mencapai pulau-pulau matahari terbit melalui jalur sutra. Bahkan ada teori yang melintasi lautan. Sejak abad 17, penjelajah dan teolog telah berspekulasi bahwa beberapa kelompok penduduk asli Amerika mungkin adalah keturunan suku-suku ini, berdasarkan dugaan kesamaan linguistik dan budaya, sebuah ide yang kemudian akan menjadi fundamental bagi gerakan keagamaan seperti Mormonisme. Di Afrika, orang Lemba dari Zimbabwe telah mempertahankan tradisi Yahudi selama ribuan tahun, dan analisis genetik modern telah menemukan pada imam mereka haplogrup kromosom Y yang dikenal sebagai gen Cohen, menghubungkan mereka secara langsung dengan garis keturunan imamat Semit kuno. Seolah-olah Israel Utara tidak dihancurkan, melainkan terfragmentasi dan disebar ke seluruh planet, menunggu untuk ditemukan kembali. Sementara utara menghilang, kerajaan Yehuda di selatan mengamati dengan ketakutan. Sanherib, Raja Asyur, mengarahkan mesinnya ke Yerusalem. Catatan Asyur, khususnya Prisma Taylor, membual tentang telah mengurung Raja Hizkia seperti burung di dalam sangkar. Tetapi anehnya, mereka tidak pernah mengklaim telah mengambil kota itu. Alkitab berbicara tentang seorang malaikat yang melenyapkan 185.000 tentara dalam satu malam. Sejarawan Yunani Herodotus menawarkan versi yang berbeda, namun sama anehnya, wabah tikus lapangan yang memakan tali busur dan perisai orang Asyur membuat mereka tidak berdaya. Apakah itu penyakit yang cepat, intervensi ilahi, atau anomali biologis? Yehuda bertahan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Predator alfa baru, Babilonia, sedang melahap Asyur dan akan segera mengarahkan matanya ke kota emas. Pengasingan Babilonia dan kembali. Kejatuhan Yerusalem pada tahun 586 sebelum era umum bukan hanya kekalahan militer, itu adalah peristiwa kepunahan teologis yang secara paradoks melahirkan Yudaisme modern. Nebukadnezar kedua, seorang raja pembangun dan penakluk yang ambisinya berbatasan dengan megalomania, akhirnya menembus pertahanan kota setelah pengepungan yang mengurangi populasi menjadi kelaparan mutlak. Kebrutalan penaklukan Babel bersifat bedah. Raja Zedekia mencoba melarikan diri melalui terowongan bawah tanah, sistem yang masih terus ditemukan oleh para arkeolog di bawah kota tua. Tetapi dia ditangkap. Hukuman dirancang untuk menjadi gambar terakhir yang diproses otaknya. Dia menyaksikan akhir hidup putra-putranya sebelum matanya dibutakan. Bait Salomo, keajaiban arsitektur dunia kuno yang dilapisi kayu aras dan emas, dibakar. Dan di sini muncul misteri terbesar dari semuanya. Apa yang terjadi dengan tabut perjanjian? Alkitab tidak menyebutkan penangkapannya di antara jarahan yang dibawa ke Babel. Daftar harta yang dijarah sangat teliti, tetapi tabut tidak tercantum di dalamnya. Hal ini telah memicu spekulasi berabad-abad. Sebuah teori menunjukkan bahwa Nabi Yeremia menyembunyikannya di sebuah gua di Gunung Nebo, menyegel pintu masuk sampai akhir zaman. Teori lain, yang dipopulerkan oleh dinasti Ethiopia, menegaskan bahwa tabut itu dibawa ke selatan, ke Aksum, di mana tabut itu seharusnya berada hari ini di bawah pengawasan seorang biarawan yang tidak pernah meninggalkan kompleks itu.
Ada hipotesis yang lebih berani yang menghubungkan Tabut dengan ksatria Templar berabad-abad kemudian, menunjukkan bahwa mereka menemukannya dengan menggali di bawah Bukit Bait Suci, dan bahwa kekuatan besar atau pengetahuan teknologinya adalah sumber kekayaan mendadak mereka. Beberapa fisikawan teoretis menganalisis deskripsi Alkitabiah tentang Tabut, kotak kayu yang dilapisi emas, isolator dan konduktor, menunjukkan bahwa itu berfungsi sebagai kapasitor listrik raksasa yang mampu menyimpan muatan listrik statis yang besar dari lingkungan padang pasir yang kering, atau bahkan sebagai perangkat komunikasi frekuensi radio dengan sumber daya yang tidak diketahui. Apapun kebenarannya, Tabut menghilang dari narasi, meninggalkan kekosongan di tempat Maha Kudus. Orang-orang Yahudi dibawa ke Babel, tetapi bukan ke kamp tahanan, melainkan ke salah satu metropolis paling maju di bumi. Babel adalah kota bata biru berlapis kaca dan taman gantung yang menentang gravitasi. Di sini, di depan zigurat besar yang mengingatkan pada Menara Babel, orang-orang buangan menderita kejutan budaya yang masif. Mereka dikelilingi oleh astronomi canggih, matematika, dan mitologi yang kaya akan dewa-dewa seperti Marduk. Godaan untuk berasimilasi sangat besar. Tanpa bait suci dan tanpa tanah, bagaimana mereka bisa terus menjadi umat pilihan? Jawabannya adalah revolusi intelektual. Jika mereka tidak bisa mempersembahkan kurban, mereka akan mempersembahkan kata-kata. Sinagoga lahir di pengasingan sebagai konsep radikal, tempat kudus portabel yang terbuat dari komunitas dan studi, bukan dari batu. Para juru tulis mulai mengkodifikasi tradisi lisan dengan kecepatan tinggi, takut tradisi itu akan hilang. Di tepi sungai Tigris dan Efratlah sebagian besar Alkitab Ibrani mengambil bentuk tertulis akhirnya, diedit untuk menanggapi bencana pengasingan. Di lingkungan ini muncul tokoh-tokoh visioner. Yehezkiel, seorang imam buangan, menggambarkan penglihatan yang hari ini merupakan pilar fundamental teori astronaut kuno. Deskripsinya tentang roda di dalam roda, makhluk hidup dengan banyak wajah dan takhta terbang yang bergerak dengan deru banyak air, diinterpretasikan oleh sebagian orang bukan sebagai teofani mistis, melainkan sebagai penampakan rinci pesawat teknologi oleh seseorang yang tidak memiliki kosakata teknis untuk menggambarkannya. Bagi Yehezkiel, kemuliaan Tuhan tidak lagi terikat pada Yerusalem, itu bergerak, universal, dan kosmik. Daniel di sisi lain beroperasi di lingkungan kekuasaan Babel yang tinggi. Kemampuannya untuk menafsirkan mimpi dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan, seperti tulisan hantu di dinding selama pesta Belshazzar, membuatnya tetap hidup di istana yang penuh intrik dan penyihir saingan. Beberapa sarjana melihat dalam kisah-kisah Daniel kesejajaran dengan legenda istana Asyur dan Babel, menunjukkan bahwa ia menjadi guru kebijaksanaan Kasdim tanpa mengkompromikan identitasnya. Sejarah mengambil giliran sinematik dengan kejatuhan Babel. Kota yang tak tertembus itu jatuh dalam satu malam ke tangan Persia yang mengalihkan sungai Efrat untuk berbaris di dasar sungai yang kering di bawah tembok saat kota sedang merayakan pesta. Koresh Agung muncul sebagai penguasa dunia yang baru. Koresh adalah anomali dalam sejarah kuno, seorang penakluk yang mempraktikkan toleransi beragama. Dipengaruhi mungkin oleh Zoroastrianisme yang berbagi konsep dualistik baik dan jahat, Koresh melihat pada Tuhan orang Yahudi kekuatan yang patut dihormati. Silinder Koresh dianggap oleh banyak orang sebagai deklarasi hak asasi manusia yang pertama. Pada tahun 539, ia mengeluarkan dekret pengembalian. Tetapi perjalanan pulang tidaklah seperti parade kemenangan yang diharapkan banyak orang. Hanya sisa-sisa yang kembali ke Yerusalem yang hancur, dihuni oleh binatang buas dan orang-orang yang bermusuhan yang telah menduduki kekosongan kekuasaan. Pembangunan kembali Bait Suci di bawah Zerubabel adalah tugas yang pahit manis. Para penatua yang mengingat Bait Salomo menangis terbuka karena bangunan baru itu tampak tidak berarti dibandingkan. Selain itu, kehadiran ilahi yang nyata tidak ada, tempat Maha Kudus kosong. Ezra dan Nehemia tiba kemudian untuk mengkonsolidasikan masyarakat dan pertahanan fisik. Nehemia, juru minuman Raja Persia, adalah seorang administrator pragmatis yang mengorganisir pembangunan tembok dengan efisiensi militer. Para tukang batu bekerja dengan sekop di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Mereka harus memurnikan komunitas, mengusir istri asing, dan membangun kembali identitas yang ketat,
tindakan keras yang dirancang untuk menghindari pembubaran budaya yang telah mengutuk utara. Yudea terlahir kembali, tetapi itu adalah provinsi kecil dalam kekaisaran Persia yang luas, rentan, dan dikelilingi. Dan meskipun mereka menikmati kedamaian yang relatif, di barat, di pegunungan Makedonia, seorang pangeran muda sedang dididik oleh Aristoteles, bersiap untuk melepaskan badai yang akan menghapus peta dunia kuno. Ancaman Helenistik dan cahaya Hanukkah. Ketika Alexander Agung menyeberangi Hellespont, dia tidak hanya membawa pasukan, dia membawa sebuah ide. Helenisme bukan hanya budaya, itu adalah pandangan dunia yang secara agresif menarik yang memuja tubuh manusia, penalaran filosofis, dan estetika. Pada tahun 332, Alexander tiba di gerbang Yerusalem. Legenda Yahudi yang dicatat oleh Flavius Josephus menceritakan pertemuan yang menarik. Imam besar keluar untuk menyambutnya dengan mengenakan pakaian sucinya. Alexander, yang konon pernah melihat pria ini dalam mimpi sebelum meninggalkan Makedonia, bersujud di hadapannya, bukan menyembah pria itu, melainkan Tuhan yang diwakilinya. Dikatakan bahwa ia diperlihatkan nubuatan Daniel yang meramalkan kemenangannya atas Persia, yang menjamin perlakuan yang menguntungkan bagi orang Yahudi. Tetapi Alexander meninggal muda, mungkin diracun atau menjadi korban demam tifoid, dan kerajaannya terpecah di antara para jenderalnya, Diadochi. Yudea menjadi negara penyangga, medan pertempuran abadi antara Ptolemeus dari Mesir dan Seleukia dari Suriah. Selama waktu ini, pertempuran diam-diam mulai terjadi, bukan dengan pedang, melainkan dengan gaya hidup. Yerusalem mulai berubah. Gimnasium Yunani dibangun di bawah bayang-bayang bait suci. Gimnasium adalah pusat kehidupan sosial Yunani, tempat pria berolahraga telanjang. Bagi kepekaan Yahudi ini adalah skandal, tetapi bagi para bangsawan muda Yahudi yang ingin naik status sosial, itu adalah tempat yang harus dikunjungi. Tekanan untuk menyesuaikan diri begitu kuat, sehingga beberapa menjalani operasi bedah yang sangat menyakitkan dan berbahaya, yang disebut epispasmos, untuk secara kosmetik membalikkan sunat mereka dan menghindari ejekan di pemandian umum. Masyarakat terpecah antara kaum Helenis yang merangkul modernitas globalis dan kaum tradisionalis yang melihat ini sebagai pengkhianatan spiritual. Ketegangan laten meledak dengan naiknya Antiochus keempat Epiphanes ke takhta Seleukia. Antiochus bukanlah penguasa normal. Orang-orang sezamannya sering memanggilnya Epimanes, orang gila, di belakangnya karena perilakunya yang tidak menentu dan narsisme ekstremnya. Dia memutuskan bahwa keragaman budaya adalah kelemahan bagi kerajaannya dan mengeluarkan dekret keseragaman paksa. Dia melarang perayaan Sabat, sunat, dan hukum makanan. Tindakan provokasi terakhir adalah penodaan yang diperhitungkan untuk mematahkan semangat Yahudi. Antiochus mendirikan patung Zeus, mungkin dengan wajahnya sendiri, di bait suci Yerusalem dan mengorbankan seekor babi di mezbah. Daging babi adalah kutukan definitif bagi orang Yahudi. Itu adalah pelanggaran psikologis dan spiritual. Para pejabat Yunani berkeliling desa memaksa para pemimpin lokal untuk melakukan pengorbanan pagan sebagai bukti kesetiaan. Di desa Modin, seorang imam tua bernama Matatias menolak. Ketika seorang Yahudi Helenis maju untuk mematuhi perintah itu, Matatias yang diliputi oleh semangat leluhur melenyapkan baik pengkhianat maupun pejabat Yunani. Pukulan pedang itu memulai pemberontakan Makabe. Matatias dan 5 putranya melarikan diri ke perbukitan, memulai perang gerilya klasik. Yudas Makabe, putra Matatias, terbukti menjadi salah satu jenius taktis terbesar dalam sejarah militer. Dengan pasukan petani yang tidak dilengkapi dengan baik, ia menghadapi falang profesional Suriah. Yudas mengerti bahwa ia tidak bisa menang di lapangan terbuka, jadi ia menggunakan geografi Yudea untuk keuntungannya. Dia menyerang di jalur sempit pada malam hari, menggunakan kecepatan dan pengetahuan medan untuk menetralisir keunggulan numerik musuh. Taktiknya dipelajari hari ini sebagai contoh sempurna perang asimetris. Pertempuran Bet Zacharia memperkenalkan elemen teror yang layak untuk film monster, Gajah Perang. Orang Yunani membawa binatang-binatang berlapis baja ini, mabuk dengan anggur dan sari blackberry untuk membuat mereka marah, membawa menara dengan pemanah di punggung mereka.
Bagi orang Yahudi yang belum pernah melihat makhluk seperti itu, mereka pasti tampak seperti monster prasejarah. Dalam tindakan keberanian yang luar biasa, Eleazar, saudara Yudas, berlari di bawah gajah, menikamnya dari bawah, dihancurkan ketika binatang itu jatuh di atasnya. Itu adalah pengorbanan yang menunjukkan bahwa rasa takut akan kematian telah hilang di antara para pemberontak. Akhirnya pada tahun 164, Makabe mencapai hal yang mustahil. Mereka merebut kembali Yerusalem. Mereka menemukan bait suci dalam keadaan yang menyedihkan, dengan tanaman tumbuh di pelataran dan ruang-ruang suci berubah menjadi rumah bordil atau gudang. Mereka memulai proses pembersihan ritual. Menurut Talmud, ketika mereka ingin menyalakan kembali menorah, kaki pelita bercabang 7 yang melambangkan kehadiran ilahi dan kebijaksanaan, mereka hanya menemukan bejana kecil berisi minyak dengan segel utuh dari imam besar. Itu hampir tidak cukup untuk 1 hari. Di sini sejarah bercampur dengan legenda. Jumlah bahan bakar yang sedikit itu menyala secara misterius selama 8 hari, menentang hukum fisika dan pembakaran, sampai minyak baru yang disucikan dapat diproduksi. Beberapa teoritikus berpendapat bahwa mungkin mereka menemukan cadangan tersembunyi atau zat pembakaran lambat yang tidak diketahui, tetapi bagi rakyat, itu adalah tanda yang jelas bahwa surga menyetujui perjuangan mereka. Begitulah lahirnya Hanukkah, Hari Raya Cahaya, merayakan perlawanan cahaya terhadap kegelapan yang dipaksakan. Makabe mendirikan dinasti Hasmonea, mencapai kemerdekaan politik yang belum pernah dilihat Israel selama berabad-abad. Mereka memperluas perbatasan dan memaksakan konversi, sebuah ironi sejarah mengingat asal mereka. Tetapi kekuasaan merusak. Seiring waktu, keturunan para pahlawan menjadi raja Helenis, kejam dan paranoid, bertengkar di antara mereka sendiri. Masyarakat terpecah lagi, kali ini antara Farisi dan Saduki. Di tengah perang saudara antara dua bersaudara Hasmonea untuk takhta, mereka melakukan kesalahan strategis definitif. Mereka mengundang kekuatan super asing untuk menengahi perselisihan mereka. Roma, yang telah mengawasi dari cakrawala seperti serigala yang sabar, menerima undangan itu. Jenderal Pompeius Magnus datang bukan sebagai mediator, melainkan sebagai penakluk. Pada tahun 63 sebelum era umum, Pompeius memasuki Yerusalem dan, didorong oleh rasa ingin tahu, menyingkirkan tirai dan memasuki tempat Maha Kudus. Dia keluar dengan bingung karena dia tidak menemukan patung apapun, hanya ruang kosong. Dia tidak bisa memahami Tuhan yang tidak terlihat. Roma telah datang untuk tinggal, dan bayangan besinya akan jauh lebih panjang dan mengerikan daripada kekaisaran sebelumnya, menyiapkan panggung untuk peristiwa paling penting yang akan dilihat oleh wilayah itu dan dunia selamanya. Roma dan kelahiran diaspora. Di bawah kekuasaan Romawi, sosok Herodes Agung naik ke tampuk kekuasaan. Seorang pembangun megalomaniak dan raja paranoid yang tidak ragu untuk melenyapkan keluarganya sendiri demi mengamankan tahtanya. Herodes merenovasi bait suci, menjadikannya salah satu keajaiban dunia kuno, dengan pelataran besar dan tembok penahan raksasa yang masih membuat para insinyur takjub hingga hari ini. Itu adalah masa ketegangan mesianik yang besar, di mana para pengkhotbah berkeliling Galilea dan Yudea. Di antara mereka, Yesus dari Nazaret, yang kehidupan dan eksekusinya di bawah prokurator Pontius Pilatus akan melahirkan agama baru yang pada akhirnya akan terpisah dari Yudaisme. Penindasan Romawi, pajak, dan ketidakpekaan agama para gubernur memicu pemberontakan besar pada tahun 66. Para pemberontak yang dikenal sebagai Zelot berhasil mengusir Romawi untuk sementara, tetapi tanggapan kekaisaran sangat kejam. Jenderal Vespasianus dan putranya Titus berbaris dengan legiun yang bertekad untuk menghancurkan pemberontakan. Yerusalem dikepung. Kelaparan di dalam tembok menyebabkan situasi horor yang tak terlukiskan. Akhirnya pada tahun 70 pertahanan runtuh. Bait suci dibakar dan emas meleleh mengalir di antara batu-batu. Lengkungan Titus di Roma masih menunjukkan harta yang dijarah, termasuk menorah, dibawa dalam kemenangan. Perlawanan terakhir terjadi di Benteng Masada, di mana sekelompok pemberontak bertahan selama bertahun-tahun sampai, melihat penangkapan tak terhindarkan, memilih akhir yang tragis dan bermartabat dengan tangan mereka sendiri daripada menyerah pada perbudakan.
Bertahun-tahun kemudian, pemberontakan kedua yang dipimpin oleh Bar Kokhba berusaha untuk mendapatkan kembali kemerdekaan, tetapi dihancurkan dengan kebrutalan sedemikian rupa oleh Kaisar Hadrianus, sehingga Yudea menjadi sepi dan diganti namanya menjadi Palestina untuk menghapus ikatan Yahudi dengan tanah itu. Namun sebelum kejatuhan terakhir, seorang rabi bernama Yohanan ben Zakkai berhasil keluar dari Yerusalem bersembunyi di peti mati dan memperoleh izin untuk mendirikan sekolah di Yafne. Di sana, para bijak menyadari bahwa untuk bertahan hidup tanpa tanah dan tanpa bait suci, mereka harus membangun tanah air portabel yang terbuat dari hukum dan studi. Talmud mulai terbentuk, melestarikan identitas orang-orang di pengasingan. Begitulah dimulainya malam panjang diaspora, berlayar antara toleransi dan penganiayaan di bawah salib dan bulan sabit. Malam abad pertengahan yang panjang dan pengusiran. Dengan kekristenan diubah menjadi agama resmi Roma dan munculnya Islam kemudian, orang Yahudi mendapati diri mereka hidup sebagai minoritas di tanah asing. Di dunia Islam, di bawah status dhimmi atau dilindungi, mereka mengalami periode kemakmuran relatif dan kolaborasi budaya. Zaman keemasan di Sefarad, Spanyol Muslim, menyaksikan kota-kota seperti Cordoba menjadi mercusuar cahaya intelektual. Maimonides, dokter dan filsuf, menulis karya-karya yang mendamaikan iman dengan akal Aristotelian, sementara penyair seperti Ibn Gabirol menulis ayat-ayat luhur dalam bahasa Ibrani. Tetapi di Eropa Kristen, situasinya jauh lebih genting. Perang Salib, yang dimulai pada abad 11 dengan tujuan membebaskan Tanah Suci, dimulai dengan pembantaian komunitas Yahudi di Lembah Rhain. Tuduhan palsu dan aneh seperti libelo darah yang menyatakan bahwa orang Yahudi menggunakan darah Kristen untuk ritual mereka memprovokasi kekerasan dan ketidakpercayaan. Pada abad 13, Inggris mengusir seluruh populasi Yahudinya, diikuti oleh Prancis. Di Spanyol, suasana berubah secara drastis pada tahun 1391 dengan gelombang kekerasan yang memaksa konversi massal. Inkuisisi didirikan untuk menganiaya mereka yang bertobat, yang mempraktikkan iman mereka secara rahasia, yang disebut Marranos, di ruang bawah tanah yang gelap dan di bawah teror pengkhianatan yang konstan. Tahun 1492 terkenal karena perjalanan Columbus, tetapi juga menandai pengusiran orang Yahudi dari Spanyol oleh Raja dan Ratu Katolik. Ratusan ribu harus meninggalkan tanah yang telah mereka sebut rumah selama berabad-abad, membawa serta kunci rumah mereka, kunci yang akan disimpan banyak keluarga selama beberapa generasi sebagai simbol kembalinya yang mustahil. Banyak yang menemukan perlindungan di Kekaisaran Ottoman, yang lain di Afrika Utara dan Eropa. Di Italia, ghetto pertama didirikan di Venesia, sebuah lingkungan tertutup di mana orang Yahudi dikurung pada malam hari. Meskipun ada segregasi, budaya berkembang dalam kesulitan. Di Eropa Timur, shtetls atau desa-desa Yahudi menjadi pusat kehidupan tradisional, di mana gerakan mistik seperti Hasidisme akan membawa sukacita dan spiritualitas pada kehidupan yang ditandai dengan kemiskinan dan ancaman konstan dari Kosek. Harapan penebusan tidak pernah padam, tetapi modernitas akan membawa tantangan baru, janji kesetaraan dan mimpi buruk kebencian rasial. Kedatangan pencerahan dan revolusi Prancis merobohkan tembok-tembok ghetto. Napoleon menawarkan kewarganegaraan dengan imbalan integrasi. Orang Yahudi memasuki universitas seni dan sains berkontribusi secara tidak proporsional terhadap kemajuan negara-negara Eropa. Tetapi keberhasilan ini menghasilkan jenis kebencian baru. Antisemitisme modern tidak didasarkan pada agama, tetapi pada teori ras pseudo-scientific. Kasus Dreyfus di Prancis meyakinkan seorang jurnalis bernama Theodor Herzl bahwa satu-satunya solusi yang aman adalah negara mereka sendiri, melahirkan Zionisme politik. Kemudian datang kegelapan mutlak. Kebangkitan Nazisme di Jerman mengubah kebencian menjadi industri kematian. Undang-undang Nuremberg menanggalkan kemanusiaan hukum orang Yahudi, dan malam kristal yang rusak menandai dimulainya akhir. Holocaust bukanlah ledakan kemarahan abad pertengahan, melainkan pemusnahan mekanis dan birokrasi. Gerbong ternak mengangkut jutaan orang ke kamp-kamp yang dirancang untuk pemusnahan yang efisien. 6 juta nyawa dibungkam di kamar gas dan tubuh mereka diubah menjadi asap dan abu.
menghapus seluruh komunitas yang telah ada selama ribuan tahun. Dunia, setelah menemukan besarnya kengerian, menjadi bisu. Tetapi dari abu sejarah yang paling dalam dan paling gelap muncul kebangkitan yang paling tidak mungkin dan paling menakjubkan. Pada Mei 1948, hanya 3 tahun setelah dunia melihat pintu kamp pemusnahan terbuka, suara David Ben-Gurion bergema untuk mendeklarasikan kemerdekaan negara Israel. Itu bukan hanya tindakan politik, tetapi pernyataan eksistensi. Bangsa itu segera diserang di tempat kelahirannya oleh semua tetangganya, tidak hanya melawan, ia bertahan melawan semua kemungkinan militer dan logistik, mengubah para pengungsi menjadi pembela kedaulatan mereka sendiri. Tanah itu sendiri mengalami metamorfosis. Pasir gurun yang tandus tertidur selama berabad-abad, mekar berkat pertanian inovatif yang menentang iklim. Yang lebih ajaib adalah kelahiran kembali bahasa Ibrani, bahasa kuno yang dicadangkan selama ribuan tahun hanya untuk doa suci, dihidupkan kembali untuk menjadi bahasa sehari-hari di jalanan, menyatukan diaspora yang terfragmentasi di bawah satu suara. Israel mengkonsolidasikan dirinya sebagai tempat perlindungan vital dan kekuatan teknologi global, memimpin kemajuan dari kedokteran hingga keamanan siber. Namun perdamaian tetap menjadi cakrawala yang sulit dipahami. Sejarah negara itu telah ditandai oleh perang defensif dan konflik berkelanjutan yang menuntut kewaspadaan abadi. Pada 7 Oktober 2023, serangan brutal membuka kembali luka traumatis lama dalam jiwa kolektif, pengingat yang menyakitkan bahwa keamanan itu rapuh dan harga kebebasan itu mahal. Meskipun demikian, sejarah orang-orang ini melampaui sekadar kelangsungan hidup. Itu adalah sejarah tujuan yang teguh. Ini adalah narasi tentang lilin yang dengan keras kepala menolak untuk dipadamkan oleh badai sejarah, tentang memori yang bersikeras untuk mengingat agar umat manusia tidak kehilangan jalannya. Perjalanan berlanjut, ditulis bukan di atas batu dingin, melainkan dalam denyutan kehidupan yang ulet dan bersemangat itu sendiri.